Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit lagi Kak Di, paling lama baru kalau misalnya enggak kita mulai saja. Oke, siap. Iya. Jadi hadir di sini Kak nanti tanggal 26 Kak. Rencana insya Allah. Insya Allah. Kalau Pak Iqbal kan tuan rumah. Kota Makassar. Kota Makassar. Ya. Kami mahasiswa FKM Universitas Hasanuddin dari berbagai daerah di seluruh Indonesia datang untuk menimba ilmu kesehatan masyarakat sebagai bekal dalam menjawab tantangan dengan jiwa patriotisme, semangat pahlawan Hasanuddin. Kami siap mengamalkan Dharma perguruan tinggi
pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Masyarakat adil makmur, tujuan akhirnya FKM Kampus Umum, tunjukkan kualitasmu. Masyarakat menantikan baktimu. Marilah kita tingkatkan persatuan jurusan antar jurusan. Hidup SKM, jaya SKM, suksesivitas akademika. Hidup SKM, jaya SKM, suksesivitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita mulai nih saja di kegiatan. Kak Kanda Iqbal dan Kanda Sarabila yang akan menjadi narasumber kita di sore hari ini. Halo Kak. Ya. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang. Waalaikumsalam. Bang, kamera apa pakai ini perdi lepas ini? Oh ya ini Pak Iqbal nih. Oke. Nah, selamat bergabung rekan-rekan sekalian, Dinda dan mungkin juga Sila, Asma Mahmud ini tinggal sulsel. Iya boleh tuh. Boleh. Pak Iqbal ya. Mohon untuk dinonaktifkan dulu Kak mic-nya yang Kak Syarifudin Sade ya. Kedengaran yang bocor suaranya. Ini kayaknya. Oke. Aduh, keberisik Kak. Nggak apa-apa, kita mulai sekali. Baik. Jadi Kak, dalam rangkaian acara Disnatalis FKM Unhas yang ke-40, jadi teman-teman dari panitia pelaksana itu mengadakan kegiatan ngobrol bareng alumni. Ini sudah masuk seri ke-16 Kak. Ya. Jadi katanya teman-teman panitia, kanda-kanda teman panitia pelaksana itu pengennya menghadirkan 40 orang narasumber melalui kegiatan ngobrol bareng alumni ini yang asalnya juga merupakan alumni dari FKM Unhas. Jadi kita mau share-share bagaimana sih pengalaman-pengalaman kanda-kanda alumni dari FKM Unhas yang saat ini sudah menduduki jabatan-jabatan strategis di satuan kerjanya masing-masing, di tempatnya bekerja masing-masing, dan hal ini yang kemudian ingin kita gali lebih dalam untuk biar kita teman-teman alumni yang lain atau mungkin adik-adik yang ikut menyaksikan kegiatan ini itu bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari kanda-kanda yang sudah sukses. Nah, untuk di seri ke-16 ini ada Kanda Muhammad Iqbal SKMK yang hadir bersama kita. Sudah keren ini Kanda dengan pakaian seragam ini, kayaknya sudah bisa sudah kentara lah. Kanda Kak Iqbal ini sekarang posisinya seperti apa dari seragam yang digunakan? Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya. Sepertinya masih di kantor ini kan tadi. Masih. Di jam kerja. Oke. Sekarang Kanda Iqbal ini menjabat sebagai sekretaris Kecamatan Kota Makassar. Iya.
Isu Ini Kak ada meeting dia insulme tadi Oke, untuk peserta yang baru bergabung mungkin bisa dinonaktifkan dulu mic-nya. ya ngobrol bareng ini 16. Iya, asik. Yang sukses di bidang pemerintahan. Wih, mantap kan, ini peserta juga sudah ngerti. Sudah tahu intisari dari ngobrol bareng alumni kali ini, katanya yang sudah sukses di bagian pemerintahan. Nah, selain Kanda Iqbal juga hadir bersama kita, Kanda Faradila Bahri. Makanya gagajin Pak. Iya. Kenapa tuh gagajinnya? Mohon nih Kanda yang dengan user 2, bentar, saya coba dulu nih. Oke, ternyata saya bisa mute juga. Oke. Balik lagi, sekarang sudah hadir juga bersama kita Kanda Faradila Bakti MSI yang saat ini menjabat sebagai analis jabatan di Sekretaris Daerah Sidrap. Ya, Assalamualaikum. Saya panggilnya Kak Dila, Kak Faradila. Dila. Ya, Oke. Kanda Sakia izin saya mute dulu Kak Di, biar Kak Dila mau bicara. Kayaknya banyak besta ini Kak. Oke, silakan Kak Dila, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Meskipun di sini lagi mendung, tapi alhamdulillah sehat. Oh ya, alhamdulillah. Kayaknya memang saya Sidrap sama Makassar 11-12 Kak Di, Kak Iqbal di Makassar. Cuaca juga lagi kurang ini. Sering hujan kalau sore Kak. Oke, nah saya bocorkan dulu biodatanya narasumber kita yang keren-keren. Ada Kanda Ilham dan ada juga Kanda Dila. Saya panggil Kak Dila saja Kak Di. Iya siap. Jadi Kanda Iqbal yang saat ini menjabat di Kecamatan Mariso. Dulunya angkatan masuk CFM Unhas itu tahun 2000 Kak ya? Ya, tugas belajar jurusan AKK. Iya. Hobinya katanya baca buku biografi. Nanti kalau Kanda Iqbal jadi orang sukses, berarti nanti kita juga bisa suatu saat baca buku biografinya Kanda Iqbal. Amin. Sama senior-senior juga yang lain di sini yang bergabung, yang sukses nih semua sekarang, kita bisa kapan-kapan baca buku biografi. Amin. Dulunya pengalaman kerja dari tahun 95 pernah di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Dari setelah itu dari Wajo pindah ke Makassar di Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar, dan 2014 sudah berpindah. Kalau dulunya di Puskesmas di bagian kesehatan, dan 2014 dipindah di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo, langsung ke bagian pemerintahan kan Kak. 2016 di Kelurahan Kunjung Maeng, Kecamatan Mariso, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Camat Mariso. Berarti kalau dari pengalaman kerjanya memang awalnya mulanya berkarir di bidang kesehatan, dan sekarang masuk di bidang pemerintahan, Kak. Boleh Kak di-share dulu Kak. Kenapa bisa dari kesehatan langsung pindah jadi pemerintahan, dulu di kelurahan dan sekarang di kecamatan? Boleh Kak Iqbal? Sebelum kita ulik juga nanti alasannya Kak Dila. Siap-siap Kak Dila. Silakan Kak Iqbal. Ya, terima kasih. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta Zoom meeting, kanda-kandaku, adindaku, semua alumni PKN Unhas yang sebentar lagi berbias Natalis yang ke-40. Jadi memang kalau itu
pertanyaan yang paling sering itu ditanyakan selama saya berkecimpung di pemerintahan, kurang lebih 8 tahun berpindah tugas dari kesehatan ke pemerintahan. Itu yang pertama itu selalu ditanyakan, kenapa kok bisa pindah? Ya, kenapa bisa pindah? Tapi saya punya senjata pamungkas. Saya bilang begini, pengabdian kepada warga masyarakat, kepada negara itu tidak mesti di satu bidang atau bidang satu sektor. Misalnya kita kesehatan, di situ kita semua berkumpul. Bisa kita ke bidang lain, tentunya kita harus membekali diri dengan segala macam kompetensi dan kira-kira prestasi ataupun wawasan yang luas supaya kita bisa membawa diri, ibaratnya merambah di pekarangannya orang lain. Kita harus pintar-pintar membawa diri lah, dan tentunya harus dibekali dengan potensi, kemudian kecakapan ataupun skill atau keterampilan yang memadai untuk itu. Nanti kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, nah berarti walau bukan dilihat dari latar belakang pendidikannya kan, jadi lebih ke prestasi dan potensi dan kecakapannya itu yang menjadi nilai yang dibawa Kanda Iqbal sampai bisa dari berubah haluan dari dulunya kesehatan sekarang pemerintahan. Nah, kalau kita ke Kadila ini kalau saya lihat dari riwayat jabatannya memang bukan awalnya itu memang bukan di bidang kesehatan, tapi langsung ke bagian keuangan dan perencanaan. Betul kan tadi? Tidak, kesehatan. Oh, di kesehatan. Iya, di dinas kesehatan. Oh iya, betul. Di bagian keuangan dan perencanaan, tapi di dinas kesehatan. Berarti tetap berawal di dinas kesehatan, di bagian kesehatan dulu kan. Iya, baik. Nah, setelah dari dinas kesehatan di 2007, di 2018 masih di dinas kesehatan menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, dan di 2014 langsung berubah 2009 sebagai Kabid Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Nenek Malomo Sidrap, dan di 2014 langsung menjadi camat. Jadi berarti di 2014 sama-sama kayaknya ini 2014 berubah haluan kan? Tadi 2014 berubah haluan dari kesehatan ke pemerintahan. Kadila juga seperti itu. Jadi 2014 sebagai camat Pulo, di 2018 sebagai camat Itu Riawa, dan di September 2019 menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Asisten Pemerintah dan Kesra di bagian Sekda, dan saat ini sebagai analis jabatan di bagian organisasi Sekretaris Daerah masih sekarang dari tahun 2020. Berarti 2014 ini sekali lagi jadi titik baliknya Kanda Iqbal dan Kanda Dila, banting setir yang dulunya dari kesehatan jadi langsung masuk ke pemerintahan. Kalau Iqbal ke kelurahan, Kadila langsung ke kecamatan. Nah, Kadila, pertanyaannya saya sama dengan pertanyaan yang saya lontarkan ke Kanda Iqbal tadi. Kenapa dari kesehatan langsung tiba-tiba jadi camat? Silakan, Kak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah jabatan, tentu meskipun kita juga punya diberikan kesempatan untuk membina atau karir di mana saja, tapi kan ada yang dikatakan dengan pimpinan, ada hak pimpinan, apalagi kalau terkait dengan sebuah jabatan dalam menentukan karir seseorang. Bahwa saya akan menjadi camat itu tidak pernah sama sekali terbetik dalam benak saya. Meskipun juga saya juga tidak karena kan sekarang peluang untuk bekerja di mana saja itu terbuka lebar untuk sarjana kesehatan masyarakat, karena memang kita dibekali di kampus dengan berbagai macam ilmu secara umum,
yang bisa kita aplikasikan dimanapun kita berada. Namun sekali lagi bahwa nantinya akan terjun ke bidang pemerintahan itu sama sekali bukan keinginan, tapi merupakan keinginan pimpinan yang mengamanahkan jabatan tersebut kepada saya pada saat itu. Ya. Berarti karena arahan pimpinan kan, Pak? Ya, tapi terima tidak, Pak? Maksud saya kan terkadang ada beberapa orang yang mungkin dengan latar belakang ilmu kesehatan misalnya, tapi ditempatkan di bagian yang sama sekali tidak berhubungan mungkin dengan bidang kesehatan dan seperti kita kesehatan masyarakat. Terus timbul pertanyaan orang-orang, kenapa SKM kok jadi lurah, misalnya SKM kok jadi camat, kan urusin kesehatan saja, bagaimana kita kira-kira kita merasakan hal yang sama yang mungkin dirasakan juga sama Kandeng, dan banyak orang bertanya kenapa. Benar-benar. Kalau saya kan saya S1-nya SKM, tapi S2-nya kan bukan MKes, saya S2-nya MSc, jurusan Administrasi Publik. Jadi sebenarnya lah mau tidak mau sebenarnya saya sudah ada jalan untuk ke bidang di luar dari sektor kesehatan. Jadi pada saat saya diberikan amanah, saya tidak merasa kaget, tidak merasa terbebani ataupun menolak keinginan pimpinan. Jadi harus siap ditempatkan di mana saja. Dan betul yang tadi Dinda katakan bahwa adanya apa sih istilahnya, opini ataupun perlakuan orang terhadap sarjana kesehatan, bahwa yang kami butuhkan sekiranya misalnya dikaitkan dengan bidang pemerintahan kecamatan misalnya, yang kita butuhkan ini, mohon maaf tanda petik, yang kita butuhkan ini STPDN bukan SKM, kan pasti ada yang seperti itu, dan itu tidak kita bisa pungkiri. Nah, disinilah mungkin peranan kita sarjana kesehatan masyarakat untuk membekali diri kita untuk belajar mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa membuktikan kepada mereka-mereka yang berpikiran tanda petik negatif terhadap kita bahwa sebenarnya kita juga mampu ditempatkan di mana saja. Seperti itu. Punya banyak bekal jadi untuk bisa masuk di dunia apapun. Iya, bisa. Kalau Kak Iqbal tadi bilang wawasan yang luas biar bisa masuk di bagian-bagiannya orang juga. Ya, nah kan tadi kalau Kamila bilangnya MSc, karena saya ada latar belakang pendidikan MSc, jadi agak masuk lah sedikit kalau di bagian pemerintahan. Nah, kalau Kak Iqbal lebih kencang pertanyaan ini. S1-nya kesehatan masyarakat, S2-nya juga tentang kesehatan. Gimana itu, Kak? Maksudnya apakah kemudian latar belakang Kak Iqbal sebagai lulusan dari SKMH, dari S1 dan mungkin juga S2-nya, MS-nya, itu menjadi kelebihan atau kekurangan di jabatan Kak Iqbal saat ini sebagai bergerak di sektor pemerintahan? Ya, jadi memang terus terang, selama saya berkecimpung di pemerintahan, ini kalau 1-2 orang yang baru mengenal saya, kalau dia masuk di ruangan, Bapak angkatan berapa? Angkatan apa? Dia kira saya STPDN. Ya purna Pak ya. Artinya begini, satu yang saya mau tekankan bahwa yang pertama kita harus punya bisa dari mana saja, meskipun kita dari seperti saya, mohon maaf Anda, lulusan AKK kemudian S2 ya. Ya, jadi misalnya Pak, semoga disertai kepada kader yang berkala. Ya, putus-putus. Ya, tapi ini lewat ini info-info penting ini dari ya, jadi
Ya. Ya, jadi kurang jelas juga, tapi saya agak bisa menangkap sedikit bahwa memang yang kita sebenarnya kita harus hilangkan itu stigma negatif bahwa di pemerintahan itu hanya lulusan yang pemerintahan. Tetapi tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa yang sangat penting sebenarnya itu bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas diri. Nanti bicara panjang lebar, kalau misalnya ada 1-2 orang yang baru kenal dengan saya, baru dia kulit, Bapak dari mana? Saya SKM. Oh, SKM ya. Saya kira Bapak dari sini. Saya bilang, jangan dulu bos lihat kapasitas, capability-nya dulu kita mau lihat. Apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat mampu memecahkan suatu permasalahan di bidang pemerintahan meskipun dengan menggunakan tangan orang yang lebih terampil. Seperti kalau Ibu Camat tadi mengatakan bahwa ya kita ditempatkan di suatu jabatan sesuai dengan perintah pimpinan, ya otomatis kita harus belajar. Kita tidak pernah mengenyam sedikit pun ilmu pemerintahan, karena kita diberikan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita kan ilmu kesehatan. Yang mana kesehatan itu hanya satu sektor dari 17 sektor pemerintahan. Padahal kalau kita di pemerintahan dengan mencakup 17 sektor itu tentunya harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Tidak jelas tadi. Pertanyaannya kan kalau misalnya latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat, apakah itu kemudian menjadi nilai tambahnya tanda imbal atau justru nilai kurangnya? Karena kan banyak orang berpikiran bahwa kenapa kok AS jadi Texas atau kita yang belum jalan perintah kok dengan AS jadi sama, kan itu ada sedikit berbeda itu kalau kita melihat latihan latar belakang pendidikan. Ya, jadi mudah-mudahan tidak gini jawabanku karena ke belakang di sini. Apanya tadi yang berbeda? Berbedanya tadi. jadi begini, yang terakhir itu saya tangkap MKes-nya deh. Saya mau ceritakan dulu kenapa saya ambil MKes ini. Sebenarnya pada saat berkecimpung di pemerintahan itu saya sebenarnya mau ambil S2 juga di luar dari jurusan saya di kesehatan. Tetapi saya berpikiran begini, saya kan sementara ini juga masih dipanggil juga mengajar sedikit, jadi ya mudah-mudahan kalau ada umur yang panjang rezeki yang banyak itu bisa ya mengajar juga kesan sedikit supaya bisa ilmu kita ini berkembang terus. Makanya saya ambil ini. Nah, kemudian dari sisi pekerjaan saya kira sangat bagus sekali kalau di sebagian pemerintahan itu diisi oleh orang-orang seperti kita. SKM kenapa? Karena SKM itu sarjana kesehatan masyarakat sejak awal mulai mahasiswa sampai selesai itu tidak ada dibilang tidak bisa berhadapan dengan masyarakat banyak. Disitulah kelebihan. Kemudian yang saya rasakan ini Kemudian yang kedua dari sisi perencanaan, organisasi dan seterusnya itu sudah teruji. Jadi kalau kita seperti ada hambatan atau permasalahan di lapangan, langsung saja pakai
yang sering didengung-dengungkan oleh guru kita itu almarhum Prof. Asia Hamzah, saya masih teringat itu. Kuace, planning, organizing, activating, dan seterusnya. Itu saja kita ikuti petunjuknya, misalnya kita akan berhasil. Saya kira demikian. Saya jadi curiga ini sampai semua program di Kecamatan Manisa itu bau-baunya semua bau-bau Pekma. Betul. Karena siapa dulu dong penasehatnya Pak Wali di Makassar, Pak Ansar Yadi itu, yang baru-baru saya ucapkan selamat juga kepada Pak Ansar Yadi yang baru-baru menerima penghargaan pengabdian masyarakat khususnya di bidang kesehatan waktu hari ulang tahun Kota Makassar baru-baru. Tentunya dengan didukung oleh pimpinan wali kota kita yang sangat intens di dalam pengembangan kesehatan masyarakat, dan tak lupa pula staf-staf ahlinya di belakang ini. Dan memang ketemulah antara program-program yang di Kota Makassar itu yang banyak berbau-bau kesehatan, mulai dari lorong wisata, lorong sehat, lorong KB, dan seterusnya. Lorong yang sementara dikembangkan inovasi dari Pak Wali Kota itu lorong lopis, lorong pengendali stunting. Dan tentunya semua itu ada sangat erat kaitannya dengan kedudukan kita sebagai sarjana kesehatan. Jadi sebenarnya sarjana kesehatan di pemerintahan itu justru malah membuat makin dekat kan Daya dengan program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Iya. Oke, mantap. Nah, berarti gimana kalau tadi Kak Kanda Iqbal sudah menceritakan saat dia bersentuhan langsung dengan masyarakat di bidang pemerintahannya, yang bilang kalau itu semakin dekat justru yang dibutuhkan pemerintahan adalah orang-orang yang seperti kita, apalagi dengan program-program pemerintah banyak berbau kesehatan belakangan ini. Bagaimana dengan Kak Dila? Pengalamannya dulu Kak, atau yang sekarang pun boleh, waktu menjabat menjadi camat dan sekarang di bagian sekretaris daerah di Kabupaten Sidrap. Silakan Kak, boleh dong kita dengar share-share-nya Kak. Oh ya, makasih Dinda. Jadi pada saat pertama ditempatkan di kecamatan, ya, yang kalau tadinya di dinas kesehatan ataupun rumah sakit fokusnya ke sektor kesehatan, nah pas kita ke kecamatan kan ada banyak sektor, ada multi sektor yang mesti kita tangani. Namun alhamdulillah sekali lagi berkat pengalaman maupun pelajaran yang kita dapatkan di bangku kuliah maupun di dinas kesehatan dan rumah sakit tadi, ada banyak hal yang bisa kita selesaikan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Iqbal, pendekatan-pendekatan ke masyarakat, kemudian bagaimana menganalisa masalah, mencari problem solving, itu kan sebenarnya secara tidak sadar kita dapatkan di bangku kuliah pada saat kita PBL, ya, kita sudah mendapatkan begitu banyak ilmunya. Nah, sisa pada saat itu yang mungkin yang kurang, yang berbeda dengan wilayah kerja Pak Iqbal. Kalau Pak Iqbal kan kelurahan semua. Nah, kalau saya desa semua. Desa iya. Wilayah kecamatan yang pertama yang saya tempati mengabdi itu ada 6 wilayah yang kesemuanya desa. Tidak ada kelurahan, desa. Alhamdulillah di tahun 2015 itu kan ada nada desa. Desa sehingga desa bisa berkreasi, desa bisa memusyawarahkan kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan dengan anggaran yang mereka kelola sendiri, mulai kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Yang kurang selama ini yang saya dapatkan pada saat saya di tempat kerja saya itu adalah kurang terlibatnya tenaga-tenaga kesehatan
di setiap kegiatan musyawarah, setiap event-event kegiatan yang ada. Kenapa? Mungkin karena mereka apatis bahwa untuk apa sih kita mengikuti kegiatan tersebut? Nantinya apa yang kita usulkan itu tidak akan tercover dikarenakan mungkin karena salah satunya adalah faktor anggaran yang kurang ya. Berbeda dengan masyarakat Makassar dengan anggaran yang lebih dibanding kita yang ada di kabupaten di desa. Tapi sekali lagi dengan adanya dana desa tersebut beberapa masalah bisa terselesaikan. Nah, olehnya itu kebetulan juga di kemarin-kemarin itu di tahun 2015 ada kegiatan Prima Kesehatan. Perbedaan Kabupaten Sidrap dengan kabupaten lain mungkin adalah dana bagi hasil PBB yang ada itu sekian persen dialokasikan untuk membiayai kegiatan Prima Kesehatan ini, yang peruntukannya itu adalah untuk mengatasi sanitasi, kemudian perbaikan gizi dan sebagainya yang ada di masyarakat, sehingga mungkin kalau camatnya bukan background kesehatan, tidak terlalu fokus untuk mengatasi hal tersebut ya. Tapi karena adalah sedikit ilmu yang kita dapatkan di tempat kuliah maupun di tempat dinas sebelumnya, sehingga memudahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, melibatkan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK dan sebagainya. Kemudian melibatkan mereka dalam setiap kegiatan musyawarah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang menggunakan dana desa tadi, kita menyentuh kepada pemerintah desa agar selalu memperhatikan aspek kesehatannya. Misalnya ada kegiatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UMKM, itu kita ingatkan untuk mengurus atau kemudian memfasilitasi mereka sehingga setiap produk-produk yang mereka hasilkan itu memiliki PIRT. Ya, kemudian kepada para kelompok-kelompok tani juga kita selalu memberikan suluhan bagaimana mereka supaya memperhatikan sanitasinya, cuci tangan pakai sabunnya, kebersihannya dan sebagainya. Jadi mungkin sepele, mungkin kedengarannya ini, tapi kan dalam aktualisasinya, dalam aplikasinya kadang kurang terperhatikan hal-hal seperti itu. Kemudian memberdayakan teman-teman SKM, teman-teman kesehatan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa tersebut ya, berdasarkan background yang mereka miliki. Ya, seperti itu. Iya. Jadi memang sebenarnya orang-orang yang berlatar belakang ilmu kesehatan itu juga harus terlibat aktif kan Daya di berbagai program-program pemerintahan biar lebih lebih mengarah ke kesehatan, begitulah program-program yang adanya, termasuk musyawarah yang sempat disebutkan oleh Kanda Dila tadi. Tapi Kak, yang kemudian ini saya tanyakan untuk Kanda Iqbal dan juga Kanda Dila, kan tadi sempat disebut alumni STPDN. Kanda merasakan tidak adanya persaingan-persaingan gitu, persaingan yang persaingan jabatan dengan alumni TPDN. Ya mungkin ada bilangnya, kami ini memang dari latar belakang ilmunya memang sudah dilatih untuk menjadi pimpinan di wilayah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan atau lebih tinggi dari itu. Nah, bagaimana Kanda-Kanda di pengalaman karirnya ada tidak persaingan-persaingan yang dirasakan seperti itu? Sampai yang seperti disebutkan Iqbal tadi, dibilangnya pas pertama kali ketemu langsung disapa, bilang angkatan berapa Ki Kanda? mungkin karena postur tubuhnya. Iya, begitu. Berarti kan itu sebenarnya secara tidak langsung orang-orang beranggapan bahwa yang menempati di label yang bisa berseragam seperti Kanda Iqbal ini ya orang-orang lulusan sana, yang bisa jadi pimpinan kelurahan, kecamatan itu orang-orang alumni sana. Bagaimana Kak? Apakah Kakak pengalamannya selama menjadi ASN di daerah masing-masing pernah tidak merasakan hal itu, dan coba diceritakan Kak ke peserta kita yang ada. Siapa dulu nih? Boleh, terserah Kak Iqbal atau Kak Dila, silahkan.
Ya, ya. Jadi begini, saya kalau pertanyaannya seperti itu, saya kira selama saya di pemerintahan secara langsung tidak pernah ya. Artinya yang terang-terang seperti itu. Intinya kita masalah siapapun yang menduduki jabatan itu, kan intinya kan tergantung kepercayaan dan kesempatan. Iya. Kepercayaan. Jadi dua kata kunci, kepercayaan dan kesempatan. Karena untuk membangun roda organisasi kan harus diisi oleh orang-orang yang dipercaya dan sempat. Kemudian kalau kita mau tanyakan bahwa selama berkarir di pemerintahan apakah ada hal-hal yang kira-kira seperti pertanyaan tadi, saya kira selama saya di Kota Makassar tidak ada. Tidak ada dikotomi perbedaan antara dalam sisi pekerjaan ya, dalam sisi pekerjaan. Iya. Cuma memang karena STPDN itu kan sekolah tinggi mempunyai korsa jiwa kors yang betul-betul menyatu. Mereka dididik 4 tahun bersama-sama, otomatis memang punya jaringan khusus ataupun koordinasi dan komando yang satu. Nah, di situ kekurangannya saya tidak katakan kekurangan, kelebihan saya nih, kelebihan kita ini khususnya yang bukan STPDN, lebih khusus lagi SKM, itu sangat luas di masyarakat. Karena kita itu sudah menjalani mulai dari PPL 1, 2, 3, 4. Iya. Kemudian KKN lagi, apanya lagi yang kita canggung-canggung di masyarakat. Iya. Kalau STPDN kan memang arahnya pemerintahnya seperti itu. Tapi memang tergantung sih sebenarnya masing-masing orang. Apakah dengan ilmu yang didapatkan dia mau memanfaatkan secara luas atau dia untuk melaksanakan kegiatannya itu membentengi diri dengan berbagai macam kekakuan. Misalnya kalau kita mau ke lapangan, ada warga yang minta pertimbangan atau dia minta masukan-masukan dari kita ataupun bertanda tangan di tempat umum, silakan. Kalau prosesnya sudah selesai dengan baik ya kita layani, biar di lorong saja kita bertanda tangan atau bagaimana, tidak butuh tunggu dulu nanti di kantor, bawa ke kantor dulu. Itu salah satu proses yang saya anggap bahwa disitulah kelebihan kita, mempercepat selesainya permasalahan tanpa menunggu waktu. Saya kira demikian. Kalau dari Kak Dila sendiri gimana, Kak? Ya, kalau saya kan tidak bisa kita pungkiri bahwa STPDN itu kan sekolah pemerintahan, memang backgroundnya pemerintahan ya. Begitupun dengan sarjana-sarjana yang lainnya. Namun sekali lagi bahwa kebetulan kita diberikan amanah, kita diberikan jabatan, tentu pimpinan dalam hal ini bupati menganggap kita layak di tempat tersebut. Nah, olehnya itu kita yang diberikan amanah ini membuktikan lewat pekerjaan bahwa memang kita sudah tepat ditempatkan di tempat tersebut, ya seperti itu. Jadi masalah dia STPDN atau tidak itu adalah mitra kerja kita. Bisa jadi menjadi guru kita dalam hal ilmu mereka yang memang lebih banyak dibanding kita. Teorinya mereka dapat lebih banyak dibanding kita. Jadi, oh ya, satu hal yang membedakan, yang kelebihan saya dibanding Pak Iqbal. Apa? Saya punya STPDN di rumah. Kebetulan suami saya STPDN. Oh, berarti pakai saya bisa belajar sama beliau ya. Saya bisa curi-curi ilmunya Pak Iqbal. Betul. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada bahwa saling iri, saling bersaing. Kalau bersaing secara sehat, boleh silahkan. Tapi sekali lagi bahwa jabatan itu, kalau sekarang Pak Iqbal masih sekcam. Kalau saya kan mantan camat. Jadi jabatan itu kan bukan kita yang punya. Kalau bukan jabatan yang meninggalkan kita yang akan meninggalkan jabatan. Jadi selama kita memegang amanah tersebut, tentu kita harus memperlihatkan kinerja kita secara optimal sehingga Pak Bupati atau Pak Wali Kota yang mengamanahkan jabatan tersebut tidak merasa tidak salah pilih ya,
pabrik pun, apakah itu SKPD ataukah masyarakat kan, pimpinan kita dan masyarakat yang kita layani kan yang lebih pandai menilai bahwa oh memang pimpinan saya ini layak di tempat tersebut. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, berarti saya tadi sudah keluar bahasa bahwa sebenarnya jabatan yang dijabat saat ini selain dari kesempatan yang ada memang dari karena arahan pimpinan. Dan pimpinan pasti punya penilaian bahwa orang yang saya tunjuk ini adalah orang yang pantas. Nah, bagaimana cara memantaskan diri, Kak? Cara memantaskan diri. Gitu. Cara memantaskan diri biar nanti teman-teman alumni mungkin atau mungkin kan kegiatan ini bisa dinonton ulang di YouTube nanti kan, dah. Jadi siapa tahu ada mahasiswa dari FKM yang melihat bilang, oh bagaimana kira-kira saya bisa seperti Kak Iqbal dan Kak Dila bisa menjabat di posisi pemerintahan. Apa kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk memantaskan diri biar bisa dipercayakan jabatan gitu, amanah dari pimpinan. Silakan. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, bagaimana memantaskan diri? Ya, kita kembali lagi ke namanya potensi kita. Apa yang menjadi kelebihan kita, kekurangan kita? Ini kita belum berbicara dulu pendidikannya apa. Tapi kita harus tonjolkan potensi. Potensi itu bisa terlihat jikalau kita diberikan satu kepercayaan, satu tanggung jawab, kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Nah, kalaupun pekerjaan-pekerjaan itu biasanya di luar dari pendidikan kita dan kita mampu menyelesaikan, baru orang bertanya, apa latar belakang pendidikan? Sekarang tahu misalnya itu dia bisa selesaikan itu pekerjaan, padahal dia dari segi kesehatan baru kita sampaikan. Yang pandang itu sarjana kesehatan masyarakat, bos, sama-sama jadi sarjana. Seperti. Jadi intinya potensi pantas atau tidaknya tergantung potensi yang ditunjukkan melalui tanggung jawab yang diberikan. Apakah kita mampu menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik atau tidak? Saya kira demikian. Nah, ya baik Kanda. Nah, kalau dari Kak Dila gimana Kak? Apa kira-kira yang saya kurang mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal karena itu juga sudah mulai hujan deras. Yang jelas, bagaimana memantaskan diri. Saya dalam bekerja selalu berusaha membangun teamwork. Jadi bawahan saya, Ibu Sekcam, kebetulan juga Sekcam saya pada saat itu adalah perempuan, wanita. Ibu Sekcam, kepala-kepala seksi, saya libatkan mereka dalam bidang pekerjaannya. Kita langsung turun ke lapangan, mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya melihat kita hanya di belakang meja, hanya pada saat ada acara-acara tertentu. Namun hampir di setiap kegiatan masyarakat, ya karena wilayahnya cuma 6 ya, beda dengan Pak Iqbal yang wilayahnya banyak. Itu saya berusaha untuk hadir, berusaha untuk mendengarkan keluhan mereka langsung, berusaha memahami jalan pemikiran mereka sehingga saya bisa memberikan solusi yang betul-betul mereka butuhkan karena langsung melihat ke lapangan seperti itu. Kemudian melibatkan semua yang terkait, berusaha bekerja dengan hati. Masalah bahwa apa yang saya kegiatan-kegiatan ataupun tugas yang diamanahkan oleh atasan kepada saya itu baik atau tidaknya kan pimpinan yang menilai, ya. Pantas tidaknya kan terbuktikan pada saat itu sampai kurang lebih hampir 5 tahun lebih saya bertugas, berarti saya pantas mungkin di tempat tersebut sehingga dipasang di tempat tersebut. Terlepas dari sekarang yang berbeda lagi jalan ceritanya ya. Jadi bekerja dengan hati, kemudian membangun teamwork, jejaring sehingga pekerjaan seberat apapun akan terasa mudah karena kita laksanakan secara bersama dan dengan hati yang ikhlas. Semoga seperti itu dan berkah. Ya, amin. Berarti teman-teman mungkin kanda-kanda yang juga sempat hadir di sini itu ya
potensi diri dipermantap, terus Ya. teamwork dibangun, dan bekerja dengan ikhlas dari hati. Iya. Terus Kanda, apakah pertanyaan saya, kepikiran tidak waktu masa kuliah dulu? Oh, saya kayaknya suatu hari nanti bakal jadi camat, saya bakal jadi sekcam, saya bakal jadi kerja di sekda, begitu. Kepikiran tidak, Kak? Apakah itu memang menjadi cita-cita kah atau seperti apa? Atau terima nasib saja? Ini dia, Sampaikan sebelumnya. dia Kak Dila itu waktu mahasiswa artis, vokalisnya itu Healthy Band, itu yang diganti. Iya. Saya malah mau jadi artis seperti yang disampaikan Kak Ancu. Oh begitu, berarti tidak kepikiran sama sekali. Dia Kak, tidak ya? mencari Saya latar tidak belakangnya Kak Dila, hanya camatnya. Dia itu mantan artisnya Healthy Band yang sekarang sudah entah kemana band itu FKM. Mudah-mudahan bisa ditampilkan ya di acara nanti. Iya, kayaknya harus ini Kak. Berarti Kak Dila nanti akan kompor-kompor itu Healthy Band-nya buat bisa tampil di tanggal 26 November, Kak. Amin, semoga bisa. Amin. Bersama dengan Kak Tiar, Kak Kamil. Oh iya, Tiar siap, sudah Kak. di KTKI deh, Kamil di lingkungan. Mesti dihadirkan ini operatornya semuanya Healthy Band. Iya. Boleh itu Kak, jadi catatan buat panitia Iya, itu satu nanti. sekarang menjadi ketua jurusan ya di FKM. Teman artisnya Dila. Erni. Apa itu? Ibu Erni. Oh, Kesling. Ibu Erni Wati Ibrahim. Iya, di kesehatan Betul lingkungan kan? atau enggak? Dia tidak menggali latar belakangnya Kak Dila. Iya, saya justru baru dapat bocoran ini kan dari kita. Makanya Kanci yang bocorkannya. Tapi saya mau jawab pertanyaannya. Iya. Oke, nanti pokoknya tanggal 26 Kak Dila insya Allah tampil, Kak. Mau dicatat Amin, itu. insya Allah. Saya mau jawab pertanyaannya tadi. Iya, apakah pernah terbetik? Kalau masalah camat, saya tidak pernah bercita-cita, tidak pernah ada dalam benak saya sedikit pun untuk menjadi camat. Tapi kalau menjadi bupati, itu sejak SD kalau ditanyakan biasa, kalau zamannya kita ditanya cita-cita zaman SD kan mau jadi presiden, mau jadi mau jadi dokter. Kalau saya ditanya dulu pada saat kecil mau jadi bupati. Oh, berarti harus kita aminkan ini, Lebih Kak. tinggi lagi. Jadi Kanci salah. Iya. Seperti itu, Iya. Biasanya kalau sudah nyentuh-nyentuh sekda itu Kak bisa itu didorong-dorong nanti jadi bupati. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Sekarang menikmati saja menjadi fungsional umum. Kak. Siap-siap untuk Pak Iqbal itu Pak Iqbal. Pak Iqbal yang ada jalannya ke sana. Iya, kalau Pak Iqbal gimana Kak? Pak Iqbal gimana Kak? Kepikiran jadi, tidak waktu mahasiswa? Ya. Iya, Pak Iqbal tidak panggil partnernya Pak Baso. jadi sebenarnya karena saya begini, saya kan masuk FKM tugas belajar. Jadi pikiran saya yang pertama itu pada saat masuk tugas belajar, bagaimana cepat selesai supaya bisa kumpul lagi dengan keluarga. Itu kepikiran pertama. Kemudian setelah lulus dan kembali ke tempat kerja, kalau kita mau menanyakan lagi bahwa apakah kepikiran, saya punya prinsip sebenarnya begini. Kepikiran saya itu mau yang lebih bagus dari sekarang. Jadi kalau sekarang sekcam ya di atasnya lagi sekcam. Kalau dulu saya jadi lurah ya di atasnya lurah seperti itu. Artinya apapun itu yang terbaik bagi saya dan bisa lebih dari sekarang, alhamdulillah harus saya syukuri. Jadi kalau kepikirannya enggak macam-macam nih. Yang penting kalau bisa lebih bagus dari sekarang ya itulah yang saya inginkan dan harapkan. Amin, amin. Kita doakan semua alumni FKM makin bagus jenjang karirnya, sehat selalu, biar kita bisa saling bersinergi Kak untuk di tempat kerja masing-masing, biar kita bisa saling menyokong satu sama lain untuk buat FKM UNAS lebih baik lagi dan Indonesia lebih baik lagi. Amin.
Iya. Oke, sebelum ini waktu sudah menunjukkan jam 5:09. Tapi tadi kita memang agak sedikit terlambat mulainya. Siapa tahu ada Kanda-Kanda ya, atau Dinda dan teman-teman yang hadir di sini ingin bertanya kepada narasumber atau membocorkan kisah-kisahnya narasumber waktu kuliah juga boleh, Kak. Seperti yang dilakukan Kak Suraliput tadi. Ada yang Kisah kita zaman kuliah. Iya Kak, boleh Kak. Kisah-kisah zaman kuliah tak Kak? Apa yang tidak bisa kita lupa mungkin Kak? Ya itu tadi, kalau saya yang tidak bisa saya lupa itu, saya kan tidak bisa nih tinggal di Makassar. Saking tidak bisanya itu saya kalau kuliah tuh tidak betah sebenarnya ikut kuliah. Karena ya itu kalau dulu diistilahkan kampungan karena selalu kepikiran pulang kampung. Seperti itu. Jadi nanti betahnya pada saat Kanda Arin Adam jadi ketua senat. Karena pada saat itu kan kita difasilitasi alat band, alat musik. Bersama dengan setting saya tuh Ibu Erniwati Ibrahim, kemudian ada Kanda Ikhtiar, kemudian Kakak Kamil Baitz, Marwan Baitz, kita bentuklah ini Healthy Band. Jadi kita touring terus ini ceritanya, banyak jobnya. Itu yang sangat susah untuk dilupakan. Sehingga ada suatu ketika saya ikut ujiannya Dr. Bahri KIA pada saat itu, saya nggak bisa isi tuh, kita kuis. Terus Dr. Bahri lihat kertas saya kan masih kosong. Langsung saya ditepuk-tepuk saya punya bahu, dia bilang bahasa Bugis bilang, "Pak Jenny mah kuliah enak, lo bawa nama kelong, tidak usah kuliah lagi, pergi menyanyi saja." Itu yang sangat tidak bisa saya lupakan. Ya pengalaman seperti itu. Namun yang seperti ini kemudian yang sangat berbekas di hati saya, yang melecut itu yang motivasi saya untuk segera menyelesaikan kuliah pada saat itu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Berarti lebih seruan di Healthy Band-nya Kak dibanding kuliahnya. Healthy Band is the best. Iya. Berarti nanti pokoknya ditagi-tagi nanti nih Kak tanggal 26 November. Iya, ada juga saya perangkatan itu yang artis juga Ibu Dr. Andi Nurlinda Palingkaan. Oh iya Kak, artisnya boleh dulu itu Kak diajak nanti. Pokoknya Healthy Band personilnya semua Healthy Band harus hadir tanggal 26 November Kak. Kak Andi Mansur yang fasilitasi ya. Iya. Supaya bisa reuni. Siap, saya bisa bawa Pak Ikhtiar. Iya, kalau dari Kak Iqbal sendiri bagaimana Kak? Apa kenangan-kenangan masa kuliahnya dulu semasa di FKM Kak yang tidak bisa terlupa selain yang puasa tadi Kak Di? Ya, jadi saya kira begini, tugas belajar itu kan orang-orang tua semua. Dulu tahun 2000 itu. Semangat muda. Ya, semangat muda tapi ada semua ekornya. Seperti saya tahun 2000 itu sudah ada 2 ekor, sudah ada 2 anak. Sehingga kita betul-betul dipresi itu untuk cepat selesai. Tentunya dengan mengikuti prosedur. Tapi di satu sisi bahwa kita juga harus mengikuti kebiasaan ataupun budaya-budaya yang ada di FKM pada saat itu. Sehingga saya kira yang sangat berkesan, 2 yang sangat berkesan. Yang pertama adalah bahwa pada yang saya ingat betul itu, pada saat kita baru masuk, itu ada sedikit hampir terjadi konflik dengan teman-teman adik-adik kita yang mahasiswa murni, tugas belajar 2000 itu, yang mana ya mungkin ada istilah-istilah apa, kambing tua, sapi ya, yang mungkin perbedaan ini saja, perbedaan atau miskomunikasi. Kami maklum bahwa mahasiswa-mahasiswa murni yang kecamatan SMA FKM tentunya dengan jiwa dan semangat muda yang tinggi untuk semacam dalam artian mengospek kita untuk mau ikut budayanya FKM ya seperti ini. Tapi di satu sisi
bahwa mereka juga mungkin agak terlupa bahwa yang dia hadapi ini kambing tua semua. Sehingga perlu memang ada, untungnya pada saat itu tidak membesar, kita berdamai lagi dengan baik, tentunya didukung oleh senior-senior kita di sini, termasuk yang mendamaikan itu hari Pak Dekan ini. Kemudian Pak Prof. Arsunan dan yang lain-lain. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sangat berkesan itu waktu saya KKN Profesi Kesehatan. Kami itu KKN Profesi Kesehatan di Sinjai kurang lebih 40 hari. 40 hari. Ya, hampir 2 bulan. Yang sangat berkesan saya di situ bahwa saya diminta menjadi ketua kelompok, yang mana mahasiswa yang ada pada saat KKN itu ada dari kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi. Nah, coba bayangkan dengan sekian banyak profesi masing-masing sesuai dengan budaya di fakultasnya masing-masing mau disatukan, itu saya kira suatu tantangan yang sangat berat. Sampai-sampai pada hari itu, pada suatu saat KKN saya di Sinjai itu, semuanya mau mogok kerja. Ada bilang, saya bikin laporan, Pak De. Kenapa Ki? Banyak alasannya. Ini begini-begini dan seterusnya. Jadi saya bilang begini, saya kumpulkan semua. Kita duduk bersama. Kalau kita begitu semua pemikiran, lebih bagus kita ikat saja kopor ini, bawa tas pulang semua ke Makassar. Kami ada KKN. Daripada tidak ada yang mau disatukan. Sekarang begini, kalau kita masih percaya saya sebagai ketua, izinkan saya mengatur. Tapi kalau kita tidak mau diatur, mari kita sama-sama pulang saja ke Makassar. Kami ada nilai KKN. Akhirnya mereka semua sadar bahwa tujuan kita ini, ego kita masing-masing harus di stop dulu 40 hari ini 9. Kalau mau ke Baku Bombe sampai di Makassar lanjutkan, tapi ini 40 hari saya harapkan kita semua bersatu. Nah, itulah yang pengalaman saya kira sangat berkesan bahwa sarjana kesehatan masyarakat itu bisa juga memimpin di sekelompok orang-orang di luar kesehatan. Tentunya yang seperti saya katakan tadi, ilmu dan pengetahuan itu sudah diberikan di kampus kita. Saya kira demikian. Berarti memang bakat-bakat pemerintahannya itu sudah muncul dari pas di KKN di Kanda. Iya, ya begitu. Artinya kita harus menekankan karena tujuan kita ini kan sama. Kalau tujuan kita sama, lantas diperolehnya tidak bersama-sama, bagaimana caranya? Ya. Kalau memang tidak bisa kita peroleh bersama-sama, ya kita mundur bersama-sama. Daripada 1-2 orang yang lulus KKN-nya, kita mundur saja semua. Iya, betul. Ya. Kalau di zamannya saya, justru saya senang kalau dikasih satu kelompok dengan tugas belajar, Kanda. Karena kalau kita satu kelompok sama yang tugas belajar, aman konsumsi kerja kelompok. Banyak kemudahannya. Iya, banyak kemudahannya. Iya. Oke, ini sudah lewat dari jam dari ketentuan panitia, tapi saya kasih kesempatan lagi, siapa tahu mungkin ada yang mau bertanya kepada narasumber kita yang hadir. Ada yang mau bertanya, Kanda? Kak Helmi? Saya lihat menaktifkan. Halo? Ya, Kak Helmi, Kak. Mau bertanya, Kak? Kayaknya cuman bocor suaranya Kak Di ini. Tidak terdengar suara Kak Helmi dengan jelas. Oke, saya anggap bisa saja tidak cuman
Karena diaktifkan bisa aja mic-nya Kak Helmi nih, makanya agak terdengar suaranya. Oke Kanda, baik, karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita akhiri ini saja karena sudah mau jam 5:30. Kak Iqbal kayaknya juga tertahan ini, nggak pulang-pulang dari kantornya, nanti dicari sama orang rumah. Baik. Baik Kak, pertanyaan terakhirku ini Kak. Hadir di kita Kak di tanggal 26 November. Insyaallah hadir. Siap. Insyaallah hadir. Kak Dila gimana Kak? Pak Iqbal 99% hadir kalau Pak Iqbal. Harus kan itu. Kalau saya itu diniatkan. Iya. Semoga diniatkan untuk hadir. Ya, semoga. Iya, semoga niatnya dipermudah untuk dieksekusinya Kanda biar kita bisa ketemu lagi. Iya, biar siapa tahu bisa Kak saksikan di penampilannya Healthy Band yang melegenda itu. Iya, baik, oke. Terima kasih atas narasumber yang sudah menyempatkan. Ada Kanda Iqbal, ada juga Kanda Dila yang menyempatkan diri di sore hari ini untuk sharing-sharing pengalamannya, walaupun dengan latar belakang kesehatan masyarakat, tapi bisa eksis dan bagusnya pekerjaannya di dunia pemerintahan. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengikuti kesuksesan yang dialami oleh Kanda Iqbal dan juga Kanda Dila. Baik, saya Widyarini 2010, mohon maaf kalau semisal dalam pelaksanaan ngobrol bareng alumni kali ini terdapat kekurangan-kekurangan. Sebelum kita akhiri, mungkin open kamera dulu Kak, semua kita selfie Kak, kita foto bersama Kak. Yang lain masih banyak ini yang belum aktif, baru ada 5 orang yang aktif. Saya sapa juga ini teman angkatanku, Mikal Sukardi. Halo, Mikal. Halo, Widya. Ternate aman. Aman. Kanda Rauh juga. Halo Kak Rauh. Halo teman angkatan. Banyak yang curi. Di sini juga sudah ada Kanda Mina dari Sidrap. Satu kabupaten ini sama Kak Dila. Pasti sering ketemu ini Kak Mina, Kanda Mina. Sahabat. Oke, yang lain Kak, aktifkan dong kameranya biar kita bisa foto selfie bersama buat dokumentasi kegiatan. Yang lain, Kak Syarifuddin Sade, Kanda Mina, Kanda Helmi, Kak Sakia, Kak Hasima, Kak M. Sulolipu, Kak Santi, Kak Rohandi, Kak Rini Angriani. Boleh dong diaktifkan kameranya biar kita selfie di screen capture. Oke. Rohandi sekarang jadi manajer sepak bola sekarang kali. Manajer sepak bola kali. Oke, saya capture Medika. 1, 2, 3 pasang senyum manis. Kak Hasima juga sudah aktifkan kameranya. 1, 2, 3. Mana Kak Rohandi ini? Iya, Kak Rohandi nih, partner kerjaku di BKKBN. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kanda-kanda semua, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih moderator cantik. Iya, semoga sehat-sehat semua. Amin. Sampai ketemu tanggal 26 November. Insyaallah. Amin, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.